Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak, kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kita yang ketiga kalinya. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sama, tentang as-sa'ah. Namun kita di sini akan membahas tentang tarkib atau susunan kata. Nah, di tarkib yang dibahas ini adalah berupa isim istifham dan bilangan. Nah, jadi pertama di sini Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu setelah mengikuti pembelajaran tarkib yang membahas tentang isim istifham dan bilangan tentang topik as-sa'ah, diharapkan siswa mampu mengidentifikasi isim istifham dan dapat membuat contoh. Kedua, siswa mampu mengidentifikasi bilangan dan dapat membuat contoh. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, memasuki materi kita pada hari ini, yaitu yang pertama membahas tentang adawatul istifham atau isim istifham. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu isim istifham? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit apa itu isim istifham. Jadi isim istifham itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata tanya. Jadi sebuah kata untuk bertanya. Nah, di sini isim istifhamnya ada dua, bisa memakai kam dan ayun. Nah, seperti itu. Jadi langsung saja ya kita masuk ke contohnya. Contoh yang memakai kam seperti Bapak bacakan ya di sini, kam as-sa'ah. Kemudian itu kan sebuah pertanyaan yang memerlukan jawaban, yaitu jawabannya as-sa'atu sabi'atu sabahan. Bisa juga as-sa'atul hadiyata asyrah atau as-sa'atul rabi'atu masa'an, as-sa'atul tasi'atu lailan. Nah, jadi kam di sini bermakna jam berapa. Nah, jadi apabila orang bertanya jam berapa, kemudian kita jawab seperti contoh yang Bapak sebutkan tadi. Bisa dipahami? Ya, baik. Kemudian yang kedua isim istifhamnya berupa ayun. Pertanyaannya di sini berupa fi ayyi sa'ah. Nah, di sini kan fi ayyi sa'ah kalimat pokoknya, tapi di sini memerlukan kalimat lain. Jadi misalnya di sini kan ada contoh tastaiqizu minan naumi fis sa'atir rabi'ah. Jadi di situ pertanyaannya seperti ini. Fi ayyi sa'atin tastaiqizu minan naum? Kemudian jawabannya adalah fis sa'atir rabi'ah. Nah, jadi ada kata lagi setelahnya yang menanyakan, yang kalau kita terjemahkan jam berapa engkau bangun. Nah, kemudian dijawab seperti itu. Kalau yang contoh yang di atas itu menanyakan jam berapa, sedangkan yang kedua ini adalah pada jam berapa. Contoh lainnya, fi ayyi sa'atin taqra'ul Qur'an, kemudian dijawab fi sa'atil khamisati asron. Atau contoh lain lagi, fi ayyi sa'atin tabda'ul hissatul ula fi sa'ati sabi'ati warrub'. Nah, jadi seperti itu ya contohnya. Jadi bisa divariasikan sesuai keperluannya. Dan yang terakhir bisa kalimatnya kam sa'atan. Jadi misalnya dalam contoh, jadi di dalam contoh kam sa'atan ini juga perlu kalimat setelahnya juga dalam sebuah pertanyaan. Contohnya di sini kan kam sa'atan yastaghriqu dhihabu ilal masjid. Kemudian kita jawab rubu'us sa'ah. Jadi kalau kam sa'ah itu artinya berapa jam. Jadi dalam contoh itu berapa jam engkau
menghabiskan waktu pergi ke masjid. Nah, seperti itulah pemaknaannya. Atau contoh lain, kam sa'atan yastagriqu darsul lughatil arabiyyah, kemudian dijawab sa'atan wa nisf. Atau contoh yang lain, kam sa'atan tastagriqul mubarah sa'atan wahidatan. Dan contoh yang terakhir, kam sa'atan tudzakir dars sa'ataini. Nah, seperti itulah. Nah, jadi contoh-contoh di situ adalah berupa adawat atau isim istifham. Jadi di sini menanyakan sesuatu, berhubung tema kita di sini berupa jam, jadi di sini menanyakan tentang masalah jam. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Alhamdulillah ya, paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada ya. Kalau tidak ada, Bapak lanjut materi yang kedua, yaitu adat tertibi. Jadi adat itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut bilangan atau hitungan. Kemudian adat itu terbagi menjadi dua, yaitu ada adat asli, ada adat tertibi. Adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Jadi adat asli ada 4 bentuk, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat uqud, dan adat ma'tuf. Adat tertibi adalah isim adat yang menunjukkan tingkatan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Contohnya di sini bisa berupa mudzakkar atau muannats. Nah, jadi adat tertibi ini kan menunjukkan sebuah bilangan dengan memakai pola fa'ilun atau fa'ilatun. Fa'ilun itu untuk mudzakkar atau laki-laki, sedangkan fa'ilatun itu untuk muannats atau untuk perempuan. Nah, di sini contohnya dari pola angka 1 sampai 12. Bapak bacakan ya di sini untuk mudzakkar sekaligus untuk muannatsnya diiringi setelahnya, yaitu al-awwal, al-ula, al-thani, al-thaniyah, al-thalith, al-thalithah, al-rabi', الرابعة، الخامس، الخامسة، السادس، السادسة، السابع، السابعة، الثامن، الثامنة، التاسع، التاسعة، العاشر، العاشرة، الحادي عشر، الحادية عشرة، الثاني عشر، الثانية عشرة. Nah, jadi seperti itu ya yang disebut dengan adat tertibi. Kemudian di sini dijelaskan adat tertibi harus memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama, yaitu mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun kecuali pada bilangan 1. Kemudian yang kedua, adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakkarnya. Adat itu bilangan, kemudian ma'dudnya itu adalah yang dihitung. Nah, contohnya berikut. Al-an nata'allamu ad-darsa ats-tsalitsa. Al-hissatu ar-rabi'atu fi as-sa'ati at-tasi'ah. Yabda'u ad-darsu fi as-sabi'ati tamaman. Akhuka ats-tsani ismuhu Tuni wa ukhtuka ats-tsalitsa ismuha Zainab. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sedikit kuis. Nah, jadi di sini tugas kalian adalah, di sini sudah ada jawaban, tugas kalian adalah membuat pertanyaan. Contohnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tapi di sini akan Bapak contohkan lagi ya. Nah, di sini kan ada jawaban sa'aqra'u fil maktabah 50 daqiqah. Nah, jawabannya itu ada 3. Bisa kam sa'atan, fi ayyi sa'ah, kam as-sa'ah. Nah, jadi contoh yang pertama ini adalah memakai kam sa'ah. Jadi di sini adalah berarti pertanyaannya kam sa'atan sataqra'u fil maktabah. Jawabannya adalah sa'aqra'u fil maktabah 50 daqiqah. Nah, jadi seperti itu.
Jadi domirnya itu dirubah dulu ke anta. Nah, jadi barulah setelah itu jawabannya seperti yang ada pada contoh ini. Nah, bisa dipahami? Ya, kalau bisa kemudian Bapak akan tunjuk satu-satu ya. Kalian silahkan berikan jawaban yang pas sesuai yang ada di buku ini. Baik, soal yang kedua jawabannya berupa sa'adhabu fil 'ashirati illa thuluthan. Ya, benar. Kemudian soal yang ketiga yastaghriqu dhihabu sa'atan. Ya, juga benar. Yang keempat tutali'u Fatimatud durusa fi thaminati lailan. Ya, juga benar. Tastaghriqul hissatu thalithatu sa'ataini. Ya, juga benar. Kemudian ughadiru al-maktabata fi thaniyati zuhran. Ya, benar juga. Selanjutnya atanawalul futura fi sabi'ati wan nisf. Iya, benar. Dan yang terakhir al-an as-sa'atu tsaminah. Iya, juga benar. Alhamdulillah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi tadi kalian memberikan sebuah pertanyaan yang jawabannya sudah tertera di buku ini. Bisa dipahami? Iya, alhamdulillah ya bisa dipahami. Baiklah, berhubung waktu kita sudah hampir habis, mungkin itu saja ya yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya di sini Bapak akan menyimpulkan sedikit tentang materi kita hari ini. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa hari ini kita mempelajari tentang isim istifham atau kata tanya, yang mana sudah kita pelajari cara bertanya dan cara menjawabnya juga, yang terkait tentang tema kita hari ini, yaitu tentang jam. Dan alhamdulillah kalian juga bisa membuat contoh-contoh yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, itulah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas seperti biasa. Silakan kalian kerjakan soal yang ada di halaman 12 dan halaman 13 sesuai perintah yang ada di buku ini ya. Kemudian dikirimkan seperti biasa. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tema yang sama tentang as-sa'ah. Namun insya Allah kita akan membahas tentang qiraah atau membaca. Nah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja atau yang disengaja, mohon dimaafkan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.